Baiklah, kita lanjutkan topik yang kedua, yaitu obat-obat yang bekerja pada kandung kencing dan uretra. Di sini yang akan dibicarakan ialah obat-obat otonomik untuk disfungsi kandung kencing. Jadi yang pertama akan dibicarakan apa itu obat otonomik, golongannya, contoh efek sampingnya, kemudian akan dibicarakan apa itu disfungsi kandung kencing. Setelah itu akan terlihat bicarakan itu obat apa yang digunakan pada disfungsi kandung kencing. Jadi learning objektifnya yaitu menjelaskan golongan obat yang digunakan untuk operat bladder, seperti contohnya, kemudian bagaimana efek sampingnya. Dia akan jelaskan obat yang digunakan untuk underactive bladder, contohnya, dan menjelaskan efek samping golongan masing-masing golongan obat tersebut. Tapi obat-obat otonomik ialah obat-obat yang mempengaruhi susunan saraf otonom. Seperti telah diketahui bahwa susunan saraf otonom terdiri dari parasimpatis dan simpatis. Parasimpatis terutama mempengaruhi otot polos, otot jantung dan juga kelenjar. Sedangkan simpatis terutama mempengaruhi otot polos, jantung. Di sini pada umumnya efek dari parasimpatis dan simpatis itu berlawanan, seperti misalnya konstruksi pupil pada parasimpatis, dilatasi pupil pada simpatis, ya. Kemudian stimulasi kelenjar air mata dan kelenjar ludah pada simpatis, ya. Kemudian inhibisi dari jantung, jadi jantung menjadi lebih lambat pada parasimpatis, dan dilatasi arteriol, ya. Ini sebaliknya, ya. Misalnya pada kandung kencing, parasimpatis menyebabkan kontraksi dan di sini terjadi relaksasi. Namun yang terakhir di sini ada kerjasama, di mana parasimpatis menimbulkan stimulasi ereksi dan simpatis menimbulkan stimulasi ejakulasi. Dan tidak ada obat-obat otonomik yang spesifik untuk kandung kencing. Jadi ada yang selektif. Jadi masih dia punya pengaruh, ya, di spesifik itu jadi hanya berpengaruh pada kandung kencing. Sudah selektif, ya, berpengaruh pada kandung kencing terutama, tapi juga masih mempengaruhi organ yang lain seperti pupil, kelenjar, jantung, usus, kemudian saluran cerna. Karena itu harus diketahui obat yang mempengaruhi parasimpatis apa aja yang akan dipengaruhi, kemudian juga obat yang memblok simpatis apa aja yang dipengaruhi. Dan sebagai neurotransmitter pasca ganglion untuk parasimpatis ialah di sini asetilkolin. Jadi asetilkolin bila ada rangsangan ujung saraf parasimpatis keluar asetilkolin. Nah, asetilkolin akan merangsang reseptor kolinergic atau kolinoseptor, dan efeknya asetilkolin ini dihentikan oleh enzim yang disebut dengan asetilkolin esterase. Karena itu obat yang menghambat asetilkolin esterase akan memperlama atau memperkuat efek dari asetilkolin. Kemudian di sini ada botulinum toksik. Botulinum toksik itu menghambat pengeluaran asetilkolin oleh ujung saraf parasimpatis. Jadi efeknya berlawanan dengan parasimpatis. Kemudian rangsangan parasimpatis itu mengeluarkan norepinefrin, dan norepinefrin ini akan merangsang reseptor adrenergic atau adrenoseptor, dan efek norepinefrin diakhiri dengan proses yang disebut dengan uptake 1, yaitu proses di mana norepinefrin itu masuk kembali ke ujung saraf adrenergic, dan ini dihambat oleh kokain dan trisiklik antidepresan. Kemudian kita bicarakan reseptor
cholinergic dan adrenergic. Reseptor cholinergic atau cholinereseptor ada dua jenis, muscarinic reseptor dan nicotinic reseptor. Muscarinic reseptor terdapat pada otot polos termasuk otot detrusor, otot jantung dan raja. Dan nicotinic reseptor terdapat pada sambungan saraf otot. Kemudian adrenergic reseptor ada reseptor alfa, ada reseptor beta. Alfa dibedakan ada alfa 1 terdapat pada otot polos pembuluh darah atau polos iris, ya. Kemudian otot sphincter uretra interna, otot prostat, serta alfa 2 pada ujung saraf adrenergic. Beta reseptor salah satu pada otot jantung, kedua pada bronchus dan uterus, ketiga pada otot detrusor. Obat-obat otonomik ini ada yang efeknya seperti stimulasi parasimpatis maupun simpatis, ada efeknya seperti inhibisi simpatis, parasimpatis maupun simpatis. Yang efeknya stimulasi pada simpatis disebut dengan efek obat cholinergic atau cholinomimetic atau parasimpatomimetic, dan yang menyebabkan stimulasi pada simpatis disebut dengan adrenergic drug atau sympathomimetic drug. Kemudian yang menyebabkan inhibisi pada parasimpatis atau efeknya seperti hambatan parasimpatis disebut dengan obat-obat anticholinergic atau antimuscarinic. Sedangkan yang inhibisi pada saraf adrenergic disebut dengan adrenoceptor blockers. Kemudian kita bicarakan obat cholinergic. Di sini ada dua kerjanya, satu yang bekerja langsung, yang merangsang langsung, dia merangsang reseptor muscarinic ataupun nicotinic, dan di sini ada berdasarkan rumus kimianya, ada yang polyester dan alkaloid. Kemudian yang tidak langsung yaitu dengan menghambat enzim acetylcholinesterase, karena itu disebut dengan anticholinesterase. Di sini ada yang short acting, intermediate acting, dan sangat long acting. Ini contohnya carbapol, ada benzol, obat yang bekerja secara direct. Dan yang indirect ada neostimin, distimin, dan piridoxastimin. Sama aja, ini contohnya otomicol dan neostimin. Kemudian obat-obat cholinergic, efek sampingnya miosis, yaitu pengecilan dari pupil, kemudian adanya kelenjar air mata yang berlebihan, masif, konstriksi bronchus, mual muka, diare, dilatasi pembuluh darah, dan bradikardi, jadi denyut jantung yang lebih kecil dari 50, kemudian sweating, berkeringat, dan kontraindikasi penggunaan obat ini ialah pada asma. Pada asma bronchus penderita mudah menyempit. Dan ini obat cholinergic menyebabkan konstriksi bronchus. Ini obat anticholinergic, ada beberapa obat ada yang mempunyai selektivitas pada organ tertentu. Dibenztropin untuk kelainan CNS, atropin untuk kelainan mata, ipratropium untuk bronchus, dan untuk nitroglycerin ada oxybutyrin, glycopyrrolate, dicyclomine, dan tolterodine. Efek sampingnya di sini ialah kebalikan dari obat cholinergic, jadi menyebabkan midriasis, penglihatan kabur, dan berkurangnya kelenjar air mata sehingga mata kering, berkurangnya kelenjar ludah, berkurangnya sekresi kelenjar ludah sehingga mulut kering, kemudian berkurangnya keringat sehingga badan menjadi panas, terhangat, juga ada konstipasi dan tengkardi. Dan kontraindikasinya yaitu glaukoma, penyakit mana tekanan intraokuler meningkat. Kemudian adrenergic drug, di
sini ada yang bekerja langsung. Jadi dia bekerja langsung merangsang alfa atau beta, ya. Ada alfa agonis, beta agonis, ya. Dan alfa agonis ada yang selektif alfa 1, ada yang selektif alfa 2, ada yang non selektif. Kemudian beta agonis ada yang selektif beta 1, selektif beta 2, selektif beta 3, ada yang non selektif, ya. Jadi ingat bahwa yang alfa 1 selektif, ya, itu pada dosis yang besar itu dapat juga merangsang alfa 2, jadi atau memblok alfa 2 dengan dosisnya. Ini contohnya beta agonis yang selektif beta 3 itu mirabegron. Ini contoh adrenalin gerak, yang penting ini ada epinefrin. Kemudian efek samping dari mirabegron ialah hipertensi, dari sinus dan mulut kering. Kemudian adenoreseptor blocker, dia ada alpha blocker dan beta blocker. Ada yang alpha 1 selektif, alpha 2 selektif, ada yang non selektif. Kemudian beta blocker ada beta 1 selektif, beta 2 selektif, dan yang non selektif. Ini contohnya alpha 1 selektif, ada terazosin, tamsulosin, silosin, dan nafidil. Alpha blocker pada BPH atau benign prostate hypertrophy, dia menyebabkan relaksasi dari otot transmitter sel yang internal, kemudian dapat menyebabkan relaksasi dari otot prostat, sehingga dia akan menyebabkan berkurangnya obstruksi dari bladder outlet. Dan efek sampingnya ialah ortostatik hipotensi, jadi hipotensi ortostatik, jadi hipotensi yang terjadi pada perubahan posisi, misalnya dari tidur kemudian tiba-tiba dia berdiri sehingga dia tekanan darah turun. Harusnya kalau menggunakan obat ini, kalau dari berbaring langsung berdiri, tapi duduk dulu sudah terasa enak baru kemudian berdiri. Dan ini biasanya terjadi pada permulaan penggunaan alpha blocker. Jadi samping itu alpha blocker dapat menyebabkan relaksasi dari otot ureter sehingga memudahkan pengeluaran dari batu ureter. Jadi dia melakukan relaksasi dari otot ureter yang memudahkan pengeluaran dari batu ureter. Nah, sekarang kita bicarakan mengenai kandung kencing, ya, uretra. Di sini ada dua jenis otot, yaitu otot polos. Jadi seperti sini ialah otot detrusor dan otot sphincter uretra internal, dan otot skelet atau otot rangka, yaitu otot ureter sphincter ureter eksternal. Skelet otot polos disarapi oleh susunan secara otonom, itu parasimpates dan simpates, dan otot rangka disarapi oleh saraf somatik. Jadi ini dapat kita kendalikan, kalau ini tidak dapat kita kendalikan. Saraf otonom di sini ada parasimpates yang kalau dirangsang akan menyebabkan pengeluaran asetilkolin yang merangsang reseptor M3 pada muskulus detrusor. Dan ini kemudian juga ada M3 pada muskulus sphincter yang internal. Jadi kalau parasimpates dirangsang, detrusor kontraksi, ini relaksasi, kencing akan keluar. Kemudian susunan saraf simpatis, kalau dirangsang keluar norepinefrin yang merangsang beta 3, reseptor beta 3 pada detrusor,
dan reseptor alpha 1 pada sphincter internal. Kalau simpatis dirangsang, maka di sini diffusor relaksasi dan sphincter internal kontraksi sehingga kencing akan tertahan. Fungsi dari kandung kencing yang normal. Fungsi yang normal dari kandung kencing ialah untuk menyimpan dan mengeluarkan urina. Dan pengeluaran penyimpanan dan pengeluaran kencing itu disebabkan adanya kontraksi atau relaksasi dari kandung kencing dan sphincter uretra internal yang terkoordinasi. Jadi maksudnya begini. Jadi pada fase storage di sini terjadi relaksasi dari kandung kencing dan kontraksi dari otot sphincter sehingga kencing tidak keluar. Sedangkan pada fase voiding atau fase pengeluaran kencing, di sini terjadi kontraksi dari kandung kencing dan relaksasi dari sphincter sehingga kencing bisa keluar. Dan koordinasi ini tergantung di bawah kontrol dari sistem saraf sentral maupun perifer, baik berupa simpatis, parasimpatis maupun somatik nervous system. Jadi di sini ada dua fase dari fungsi bladder, ialah filling atau storage fase, fase pengisian atau penyimpanan, dan fase pengeluaran. Jadi pada fase pengisian ini terjadi komunikasi antara kandung kencing dan otak, sehingga terjadi mekanisme kontrol terhadap pengeluaran kencing, di mana di sini simpatis yang dominan sehingga kandung kencing itu relaksasi dan sphincter yang kontraksi. Kemudian fase pengeluaran di sini terjadi relaksasi otot sphincter dan kontraksi otot kandung kencing yang terkoordinasi. Kemudian terjadi kontraksi yang kuat dan lama kandung kencing sehingga dapat mengosongkan kandung kencing. Jadi di sini parasimpatis yang lebih dominan pada keadaan normal. Kemudian disfungsi kandung kencing yang dimaksud di sini ialah problem dalam hal pengeluaran urina. Problemnya dalam storage, jadi problemnya pada waktu penyimpanan atau pada waktu pengeluaran. Pada waktu penyimpanan itu disebabkan adanya overactive bladder, jadi kandung kencing yang overaktif, dan di sini ada fase problem pada fase pengeluaran disebabkan oleh adanya kandung kencing yang underaktif. Dan gejalanya pada overactive bladder ialah adanya dorongan yang kuat untuk yang tiba-tiba untuk kencing, sehingga penderita belum sempat kamar mandi sehingga kencingnya merembes, jadi urge incontinence. Dan ini juga frekuensi kencing yang sering, jadi 8 kali atau lebih, dan juga terjadinya kencing waktu malam. Pada underactive bladder jalannya ada eksistensi, jadi gangguan, trouble dalam mulainya kencing dan juga mempertahankan aliran kencing. Kemudian ada perasaan pengosongan kandung kencing yang tidak komplit, dan dia harus mengedan untuk mengeluarkan kencing, dan juga infeksi yang berulang-ulang. Dan penyebabnya pada overactive bladder kerusakan saraf, infeksi, berat badan berlebih,
kemudian defisiensi estrogen, obat-obatan, kemudian alkohol dan kafein. Dan pada underactive bladder ada idiopatik ya, tidak jelas apa penyebabnya, neurogenic, kemudian myogenik, yaitu BO, yaitu bladder outlet obstruction, yang bisa disebabkan karena pembesaran prostat ya. Ada juga pada wanita adanya prolap vagina yang hebat. Samping itu juga merupakan efek samping dari obat-obatan. Bladder dysfunction di sini kita lihat ada overactive bladder dan underactive bladder. Pada overactive bladder di sini parasimpatis yang lebih dominan. Sedangkan pada underactive bladder itu simpatisnya yang lebih dominan. Karena itu dalam terapinya parasimpatis diblok dengan obat anticholinergic ya. Kemudian pada underactive bladder simpatisnya yang diblok dengan alpha 1 blocker atau simpatisnya dirangsang pada overactive bladder dengan agonis beta 3 atau parasimpatis yang dirangsang pada underactive bladder dengan obat cholinergic. Ini contohnya anticholinergic ada tolterodine oxybutyrin, T3, agonis viraprego, cholinergic ada ranitol, carbachol, alpha 1 blocker ada terasusin, tamsulosin. Bila dengan obat anticholinergic overactive bladder ini tidak bisa dipengaruhi atau kurang mempan, kurang mempan pada obat kita, maka dapat diberikan toksin botulinum. Kemudian kita bicarakan mengenai urine reincontinence. Jadi bahasa gitunya ngompol ya. Yaitu keadaan di mana pengeluaran kencing itu tidak terkontrol. Itu berarti bahwa seseorang kencing padahal dia sebenarnya tidak menginginkan untuk kencing. Jadi sebelum dia jadi di sini kita sudah kencing padahal dia belum menginginkan untuk itu. Dan tipe-tipenya ada overflow incontinence, stress incontinence, dan urge incontinence. Overflow incontinence di sini ada urina itu menetes sering dan secara konstan disebabkan adanya pengosongan kandung kencing yang tidak komplit akibat blokade dari uretra. Jadi kandung kencing itu bisa dikosongkan secara komplit. Jadi misalnya diisi dari uretra 10, dikeluarkan 2. Jadi masih ada tersimpan di uretra, akhirnya kandung kencing tidak bisa menyimpan lagi, sudah maksimal dilatasinya, dan sini akan terjadi rembesan ya. Setiap ada produksi urina dari ginjal yang disampaikan oleh ureter ke vesika urinaria. Kemudian ada stress incontinence. Di sini urina itu merembes, lihat keadaan abdomen itu meningkat ya. Misalnya pada batuk-batuk, bersin, ketawa atau mengangkat barang yang sedikit agak berat ya, disebabkan karena inkompetennya sphincter uretra. Jadi yang inkompetennya sphincter uretra yang eksternal. Kemudian ada urge incontinence. Di sini ada dorongan untuk kencing yang tiba-tiba kuat disertai dengan keluarnya kencing yang tidak bisa dikontrol. Dan sering penderita sering kencing termasuk pada waktu malam. Hal ini bisa disebabkan karena sebab yang ringan seperti infeksi atau yang berat seperti kelainan neurologis atau diabetes. Ini contohnya overflow. Jadi ada blok di sini sehingga
kandung kencing tidak bisa dikonsumsi secara sempurna. Jadi lama-lama dia terus melebar sampai maksimal, dan itu ada produksi dari kandung kencing yang dari ginjal sampai ke ureter, maka di sini akan menetes. Karena di sini sudah tidak bisa diatasi lagi kandung kencingnya. Kemudian pada stres, ini bisa adanya relaksasi dari dasar panggung yang menyebabkan gangguan dari sphincter, terutama yang eksternal, sehingga pada waktu ada peningkatan tekanan intraabdominal yang ini disampaikan ke vesika urinaria, misalnya oleh karena batuk-batuk, ya, ketawa, bersin atau mengangkat benda berat, maka di sini kencing akan menetes keluar. Pada urge incontinentia, di sini ada kandung kencing yang oversensitif, ya, baik karena infeksi maupun kelainan neurologis. Jadi baru diisi sedikit, belum penuh, sudah kontraksi. Dan farmakoterapinya pada overflow incontinence bila disebabkan oleh pembesaran prostat, dapat diberikan selective alpha 1 blocker dan alpha reducing inhibitor. Kalau ini menyebabkan relaksasi di otot sphincter dan otot prostat, kalau ini menyebabkan pengecilan dari prostat. Sedangkan stres inkontinens itu farmakoterapinya tidak ada. Sedangkan urge inkontinens farmakoterapinya ialah buat anticholinergic. Jadi sekian kuliah untuk obat-obat urinary sistem. Kalau ada pertanyaan, kami persilahkan.